Kalau misalnya my friend sudah lihat prospektus terbarunya Inet, muncul jadwalnya ya. Jadi kalau dilihat, kita pernah bahas terakhir dan mungkin banyak pertanyaan pada saat itu bahwa kita expect pasti akan terlaksananya di tahun depan gitu ya my friends ya. Dan ini kalau my friends lihat jadwalnya, tanggal pernyataan efektifnya itu udah tanggal 22 Desember, jadi sudah dapat pernyataan efektif. Ini yang harus my friends perhatikan sekarang ini adalah, sebelum saya bahas jadwalnya ini, sebelum saya lupa my friends, yang pertama adalah kalian itu mau ngapain dengan si saham Inet ini. Kalau niatnya hanya trading 1-2 hari, nggak akan ada isu, jadi nggak perlu tahu lah mengenai hal ini. Tapi kalau seandainya kalian itu mau hold agak lama, lebih dari tanggal-tanggal nanti yang akan saya sebutkan, kalian perlu perhatikan secara seksama. Kenapa? Karena nanti akan muncul Inet Strip R di portfolio kalian. Jangan sampai didiemin aja, karena itu bisa hangus, dan kalau kalian tidak konversi, nanti bisa jadi rugi secara tanda kutip. Ini harus diperhatikan secara seksama ya. Nah, tanggal-tanggal penting, ini bukan tanggal-tanggal penting pivoted ya, tapi ini tanggal-tanggal penting di red issue si Inet ini yang kalian harus perhatikan adalah di sini tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD itu di tanggal 2 Januari. Jadi ini kumdite tanggal 2 Januari nih my friends. Dan tanpa HMETD-nya itu tanggal 5 Januari. Jadi emang kalau my friends memang mau dapetin right issue-nya, mau konversi, harus hold saham si Inet ini sampai dengan tanggal 2 Januari. Nah, nanti setelah tanggal 2 Januari, di tanggal 5 Januari, harganya itu di market itu akan berubah. Ya, ini kalau saya lihat berdasarkan jadwal di sini ya. Jadi, kalian harus tahu ketika suatu saham itu melakukan right issue, dia ada harga barunya, harga right issue-nya, dan harga pasarnya, nanti saham itu akan berubah menjadi harga teoritis ya. Ini bukan dia nanti mengalami koreksi, tapi memang ini adalah harga teoritisnya. Nah, gimana cara menghitung harga teoritis? Kita sudah tahu bahwa rasionya itu adalah 3 saham lama, 4 saham baru. Harga barunya itu di harga 250. Nah, kalau kita menghitung berdasarkan harga penutupan yang terakhir, itu adalah penutupan kemarin di harga 855, itu my friends nanti akan melihat harga teoritisnya itu di kisaran 505 sampai 510 ya, harusnya sih sekitar 505 ya. Tapi kalau hari ini naik lagi, dia bisa naik lagi tuh nanti harga teoritisnya. Ingat ya, ini bukan koreksi, tapi karena memang harganya menyesuaikan dari right issue-nya si Inet ini sendiri. Nah, kenapa tadi saya bilang kalau kalian itu tradingnya cuma 1-2 hari, nggak terlalu pusing dengan hal ini, tapi kalau lebih dari tanggal 2 Januari kalian harus perhatikan, jangan sampai nanti di tanggal tanggal 7 gitu ya, setelah tanggal 5 kalian nanya, ini kenapa ya saham ini turun? Ini sudah kita kasih tahu ya, ini ada dia akan menyesuaikan dengan harga teoritis. Nah, supaya nggak rugi gimana? Kalau kalian nanti hold sahamnya, kalian akan dapat right-nya, Inet Strip R, yang bisa diperdagangkan, bisa kalian konversi, kalian harus tebus tambah uang lagi, tebus di harga 250 ya, sesuai dengan di prospektus ini, itu startnya mulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 22 Januari. Pertanyaannya simple. Kalau saya cuma mau trading tapi saya nggak mau nambah duit lagi, saya nggak mau tebus right-nya, apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, right-nya dijual aja. Ya, jadi si Inet Strip R-nya dijual aja. Jualnya itu bukan di pasar reguler ya my friends ya, tapi di pasar tunai. Nah, pasar tunai ini hanya satu sesi, bukan 2 sesi. Jadi kalian tuh harus benar-benar memperhatikan hal ini ya. Jadi kalau saya punya sahamnya, tiba-tiba nanti dia turun sesuai dengan harga teoritis, right-nya tidak mau saya konversi, mau saya jual, ingat, dia bisa dijual dari tanggal 8 sampai tanggal 22 Januari dan cuma di sesi 1. Kalau kalian lupa setelah tanggal 22 mau minta maaf, aduh saya minta maaf nih saya lupa, gimana? Gak bisa. Rate-nya hangus. Jadi akhirnya secara tanda kutip kalian jadi rugi. Kenapa punya kesempatan beli di harga 250 untuk supaya menutupi loss tanda kutip karena harganya turun ke harga teoritis, kalian kehilangan momentum tersebut. Jadi tolong perhatikan secara baik-baik ya mengenai tanggal-tanggal penting di sini. Nah, terus kalau misalnya saya belum punya posisi sekarang nih, saya mau ngapain? Tadi seperti saya bilang ya, kalau belinya di harga sekarang, berarti kalian harus bersiap-siap nanti dia akan kerja di harga teoritis dan kalian konversi right-nya di harga 250 itu baru untung. Tapi juga bisa misalnya, saya nunggu aja nanti sampai dia turun ke harga teoritis, apakah turun lagi nggak dari harga teoritisnya? Kalau turun, kalian mau ambil posisi ya silahkan.
Jadi sebenarnya setiap karakter atau setiap tipe investornya, mau yang trading jangka pendek atau yang swing agak lebih lama atau mungkin hold-nya mau lebih lama lagi, penerapan strateginya beda-beda. Cuma yang mau saya ingatkan sekali lagi, ini saya omong udah berulang-ulang ya my friends ya, perhatikan tanggal-tanggal pentingnya, jangan sampai nanti kalian itu kehilangan momentum untuk konversi right-nya atau jual right-nya di pasar. Karena kalau sudah hangus, hangus hilang ya. Right itu dia ada jangka waktunya selama masa perdagangan si HMETD ini tanggal 8 sampai tanggal 22 Januari. Nah, itu untuk INET ya. Jadi kita sudah lunas ya janji kita ya, setelah pernyataan efektif kita bahas lagi jadwalnya dan kalian harus ngapain nih. Sudah